Lini Kasih Pemberdayaan Masyarakat, yang terhormat Kepala Desa Bontobunga, yang kami hormati Ketua BPD Desa Bontobunga, yang kami hormati P3MD Kabupaten Maros, yang kami hormati pendamping lokal desa dan pendamping desa Bontobunga, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babit Kamtimas Desa Bontobunga, yang kami hormati Kepala Dusun Sedesa Bontobunga dan para RT Sedesa Bontobunga, yang kami hormati para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, musyawarah rencana pembangunan atau musrembang rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMD perubahan tahun anggaran 2019-2027. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan untuk kita semua. Membaca basmalah. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hormati Bapak Camat Muncoloe yang diwakili oleh Kasih Pemerintahan. Hormati Bapak PTMD Kabupaten Maros. Hormati Pak Ketua BPD. Hormati Bapak Babin Desa Bontobunga, para kepala dusun dari Dinas Pertanian, kami ini Adi Mulyadi. Hormati para ketua RT, yang hormati para pendamping Ibu Pustu, alhamdulillah ada dengan kita. Hormati para kader PKK Desa Bontobunga serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNAS. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana pembangunan musrembang desa kita yang beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan musdesnya, musyawarah desa, dan kembali pada pagi hari ini akan membicarakan kembali melaksanakan baik dari tahun 2019 pagi hari ini. Bagaimana rencana pembangunan kita, RJP desa kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi sekarang sudah masuk 2025, sudah mulai berkumpul lagi di desa masing-masing. Kalau tidak salah di Kabupaten Maros tahun 2019 sekitar 43 desa dilantik. Jadi mungkin tahun depan bulan 11 tahun 2026 istilahnya sudah ada pemilihan kepala desa kembali, sudah dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Bulan 2 tahun 2027 masa akhir jabatan saya. Iya, itu saya sampaikan ke kesempatan berbahagia ini. Jadi ada 2 agenda dalam hal ini. 7 bulan 5
Tapi ada sekarang kemarin informasi bahwa PLT sekarang cuma 1 bulan. Kemarin kan ada 3 bulan, 6 bulan. Sekarang cuma 1 bulan. Jadi mau tidak mau dipercepat. Ini dipercepat. Kayak kemarin itu dari Pak Majina. Mungkin yang jadi berarti tidak adalah cuma sekdes. Ya, sekdes yang kakak cuma 1 bulan ini dulu. Kita semua pada acara pada pagi hari ini, semoga acara kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya apa yang kita laksanakan, yang apa yang kita inginkan bersama. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontobuga bersama jajaran, yang saya hormati tenaga ahli P3MD Kabupaten, yang saya hormati Dua DPD Desa Bontobuga, yang saya hormati Ketua Budes Desa Bontobuga, yang saya hormati Ibu Koordinator Perdana Menteri Semasa, saya hormati, yang saya hormati Bapak ini dan lebih khusus adik-adik mahasiswa-mahasiswi KKN yang setia mendampingi pemerintah Desa Bontobuga. Dan belum sempat saya sebut satu persatu hadir di acara ini. Alhamdulillah, pembahasan tahapan perencanaan pembangunan Desa Bontobuga. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan, karena memang begitulah namanya perencanaan, ada tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah, dan mari kita sama-sama kirim salam kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita yang akan kita membawa ke surga. Insyaallah. Kegiatan kita hari ini pembahasan perencanaan pembangunan. Memang tahapan kita sudah kita lalui. Yang pertama adalah pembentukan panitia. Panitia kita sudah lalui, musyawarah desa, musyawarah dusun kita lalui. Makanya semua kegiatan, semua perencanaan dan akan kita laksanakan dan akan kita plot di dalam dokumen 2019 sampai 2027. Pemilihan kembali, sedangkan kita masih berbicara lagi perencanaan pembangunan. Tapi mudah-mudahan Pak Desa tetap semangat untuk mengawal perencanaan kita, pembangunan kita sampai akhir. Dan kalau bisa berlanjut, alhamdulillah. Jangan suka apa yang kita rencanakan, apa yang kita rencanakan di dalam suatu dokumen yang nantinya kita awal kita mengangkat suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan di warga. Ikuti acara ini sampai selesai. Baik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa revisi RPDMS Desa Bontobuga 2019-2027 saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan acara dan kegiatan kita hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu
memberikan satu petunjuk dan bertanya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Bentubunga dan perangkat desa yang saya hormati Pak Ketua BPD dan anggota BPD yang sempat hadir, yang saya hormati Direktur, ya, ada 2 direktur di sini, ada Direktur BUMDes, ada juga Direktur Koperasi yang saya akan ambil. Yang saya hormati Pak Wandi sebagai Babinkan Dinas Desa Bentubunga, Pak Bimas makanya. Soulmate saya, partner saya ada 2 orang, Ibu Risma Yanti dan Ibu Nur Nasita Amin, ya, di samping kiri saya. Yang saya hormati Pak Wati, semua yang tidak sempat saya sebut satu persatu, terkhusus kepada adik-adik saya, ya, dari alma mater Universitas Hasanuddin yang sudah angkatan, ya, sudah angkatan 114 ya. Bu Risma angkatan berapa? Boleh membangun hari ini. Saya ingin singgung sedikit masalah PBB. Menarik ini PBB. Ya, karena kami juga di kabupaten, kalau ada pertemuan Pak Bupati, ke masyarakat kembali. Jadi dipungut dulu pajak. Ini adalah alokasi dana desa ADD, sumbernya dari APBD kabupaten dan pajak. Jadi pajak yang dipungut dikelola oleh kabupaten dikembalikan ke desa dalam bentuk pembangunan. Jadi tidak kemana-mana, kita itu ada kembali di kita. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama adalah dasar pelaksanaan kegiatan. Dasar pelaksanaan kegiatan daripada Musrenbang hari ini. Yang kedua, maksud dan tujuan kegiatan kita hari ini, dan yang ketiga RKTL. Mudah-mudahan tidak panjang. Pertama, apa dasarnya kita melaksanakan kegiatan hari ini? Bapak Ibu, sebetulnya dari 80 desa di Kabupaten Maros, 64 kepala desa itu sudah berakhir kemarin antara bulan 2, bulan 3, bulan 5 berakhir masa jabatannya kepala desa. Waktu di tahun 2024 kemarin ada perubahan mendasar dari regulasi melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, di mana salah satu di dalamnya menambah masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun, sehingga berakhir di bulan 2 atau bulan 5 2025 ditambah sampai dengan bulan 2 bulan 5 2027. Olehnya itu, penambahan masa jabatan kepala desa ini dibarengi dengan penambahan, ya, penyesuaian rencana kerja pemerintah desa. Karena kalau berakhir jabatan kepala desa, berakhir itu dokumen RPJMDes-nya, RKP, APBDes berakhir. Karena ingat Bapak Ibu, RPJMDes itu adalah janji politiknya kepala desa, visi-misinya kepala desa. Kalau kita tarik lebih tinggi di atas, Presiden, nawacitanya Bapak Presiden, 8 nawacitanya Bapak Presiden. Salah satunya yang ke-6 adalah membangun desa. Jadi visi misi itu adalah janji politiknya kepala desa, RPJMDes-nya kepala desa. Kalau berakhir kepala desa, berakhir juga RPJMDes-nya. Karena ditambah, maka harus berubah juga dokumen RPJMDes. Wajib. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kita harus melakukan penyusunan RPJMDes berulang. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau kita ingin mencontoh sistem perencanaan di pusat melalui nasional Bapak Presiden, mestinya para kepala desa menyusun program kerja tidak keluar daripada patrol visi misinya kepala desa. Desa Bentubunga yang lebih religius,
Berarti ke depan harus menggambarkan seperti apa bentuk bunga yang akan diurus. Apa program kerjanya? Setidaknya sekian santri yang penghafal yang ada di desa bentuk bunga, di bentuk bunga, itu harus terjawab semuanya. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan mudah-mudahan Pak D periode berikan saya menjadi saksi Bapak Ibu. Saya bukan kampanye ya, bukan kampanye. Saya kemarin juga di kamar saya ada semua pejabat, saya sampaikan bahwa waktu kamar saya ini tetap maju. Ya walaupun belum bisa. Dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini di Aula Kantor Desa Bentuk Bunga, kami akan menyelenggarakan acara musyawarah rencana pembangunan desa. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami, dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawanya dusun menjeling warna biru bisa diperhatikan di format yang dibagikan. Saya paparkan satu-satu kapan di? Ya. Mulai dari dusun Bentuk Bunga. Ini untuk pengelompokan masalah terkait pekerjaan umum. Yang saya paparkan hanya masalahnya di pertama pembangunan gedung posyandu Kemuli, pembangunan pos kamling, pembangunan drainase batas dusun Lekok dan dusun Celebulu, pembangunan jalan PP RT 3, perentisan jalan RT 2 sampai rumah Ibu Bimbi, pengembangan jalan lingkar di RT 2 depan rumah Umrah, jalan RT 2 sampai rumah Ketua RT 2, pembangunan jalan lingkar di RT 2, perintisan jalan RT 2 sampai rumah Ketua RT 2, pembangunan PP Blok di RT 1 di samping rumah Ketua RT 1, pembangunan jalan tani di RT 1 depan rumah Pak Ferdi, pembangunan pagar Posdesdes, pembangunan pagar gereja, pembangunan jalan PP RT 3 sampai rumah Dek Abang. Yang pertama drainase jalan poros, pelebaran jembatan dusun Menjaling, drainase batas desa Bentuk Bunga, desa Bentuk Marangu, pembangunan jalan tani di RT 3, pembangunan deker jalan tani sampai rumah dan bawah, pembangunan pos kamling tiap dusun dan RT, pembangunan pagar tembok TPU utama pemakaman umum, kemudian pembuatan batas desa Bentuk Bunga, desa Moncongloe, dan batas desa Bentuk Bunga, Bentuk Marangu, pembangunan jembatan tani di RT 3, pengadaan pagar sepanjang jalan desa, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembangunan gedung serbaguna sanggar seni dan mobilier sanggar seni, pembangunan tanggul sungai RT 3 sampai rumah Pak Bahar, jalan PP RT 1 sampai rumah Haji Arlen, pembangunan jalan tani di RT 3 sampai rumah Den Pawak, saluran irigasi RT 2 sampai rumah Pak Sultani. Pekerjaan umum di dusun Jeretawasa, yang pertama pelebaran jalan RT 1. Mungkin ini pelebaran jalan satu dusun.
kemudian perbaikan jalan rusak, rehab pos kamling, peningkatan jalan di RT 2, pembangunan jalan Dusun Jenetalasa, Dusun Bontobunga, penghubung antara Dusun Jenetalasa dan Dusun Bontobunga. Batas desa dari Dusun Jenetalasa ke Desa Moncoloy. Pembuatan tanggul irigasi di RT 3, pembebasan lahan dan pembangunan posyandu di Dusun Jenetalasa, pembangunan gedung PAUD. Ya, itu untuk pekerjaan umum. Lanjut untuk sumber daya air, pengadaan sumur bor di Puskesdes, ini letaknya di Dusun Bontobunga. Kemudian mengaktifkan kembali Pamsimas. Untuk pemukiman, pengadaan perahu karet, pelampung dan tandu untuk siaga bencana, kemudian pengadaan perahu karet, pelampung serta tandu. Bidang kedua, bidang ekonomi di sektor pertanian, untuk kemarin ini warga umum di Dusun Bontobunga untuk hasil pertanian jagung mau dibantu pemasarannya. Kemudian pengadaan bibit tunggal, pengadaan bibit unggul prioritas komoditi padi, jagung dan kacang, pengadaan bibit sayur dan buah untuk pemanfaatan lahan pekarangan, kemudian pengadaan racun hama tanaman, pengadaan bibit unggul kelompok tani. Untuk di sektor perdagangan, sama tadi bantuan pemasaran hasil pertanian, sasarannya itu potensi ada tenaga dan pemerintah. Selanjutnya di bidang sosial budaya, untuk sektor pendidikan, masalahnya tidak adanya lembaga pendidikan khusus untuk mengakomodir tamatan atau lulusan sekolah setiap tahunnya di Dusun Bontobunga. Tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Bontobunga masih rendah sehingga masih ada orang yang belum belajar membaca. Pelajar di Dusun Bontobunga kesulitan dalam mengembangkan keahlian penunjang.